Seven graders, bertemu kembali di kelas matematika ya. Kali ini kita masih akan membahas tentang sudut. Nah, what kind of angle yang kita akan pelajari di video kali ini, mari kita lihat bersama-sama. Oke, nah kita masih akan membahas tentang sudut berseberangan ya. Seperti yang sudah bilang, sudut berseberangan ini a little bit more complex daripada yang lainnya, karena selain dia banyak variasi soalnya, dia juga banyak contoh pengerjaannya. Ya, jadi kita masih akan membahas tentang alternate angle atau sudut yang berseberangan. Oke, mari kita mulai. Nah, Miss akan review dulu nih yang namanya sudut berseberangan adalah sudut-sudut yang ditunjukkan dengan warna yang sama seperti ini. Nah, warna biru dan warna kuning itu menunjukkan sudut-sudut yang dalam berseberangan. Kenapa disebut dalam berseberangan? Karena mereka adalah sudut dalam yang berseberangan. Gitu, ya. Ini hijau dan ungu, mereka adalah sudut luar berseberangan karena memang posisinya mereka ada di sudut luar. Ya, jadi bisa ya kalau misalnya di utak-atik dia punya gambar, dia punya bentuk, kita akan bisa tahu bahwa sudut dalam berseberangan itu yang ini Q sama V, lalu ini masih dalam berseberangan, lalu yang luar berseberangan adalah ini sama ini, agak jauh ya memang ya, terus ini sama yang ini, gitu. Ya, pokoknya mereka across satu sama lain, tapi Miss kembali tekankan bahwa yang banyak dipakai di soal nanti adalah sudut yang dalam berseberangan, ya. Nah, bagaimana kita bisa identify sudut yang berseberangan di dalam suatu gambar yang nanti gambarnya bukan gambar basic seperti ini? Ada clue-nya, yaitu letter Z. Oke, letter Z or N, pokoknya bentuk-bentuk seperti Z, atau N besar, atau yang begini Z-nya, atau begini. Nah, any kind of Z itu nanti bisa dijadikan patokan untuk kita bisa identify the alternate angle yang ada di gambar itu kalau kamu bingung menentukan mana sudut yang dalam berseberangan. Seperti itu ya. So, remember, the letter Z shows the alternate angle. Oke, ini Miss juga akan skip ya, karena ini di video yang part 1A, ini Miss sudah bahas mana yang dua pasang sudut dalam berseberangan. Ini juga, di gambar ini ada 4, so I'm gonna just skip this. Dan ini mengulang yang tadi ya, dan ini sebenarnya Miss mau bilang teorinya, yang juga sudah kita pelajari di video part 1B, yaitu sudut-sudut yang berseberangan nanti besarnya pasti sama, gitu ya. Nah, kali ini Miss akan lanjutkan dengan contoh soal yang lain yang sama sekali berbeda dengan contoh-contoh yang sudah ada di video part 1B. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita lihat ya. Oke, ini example 1, Miss tidak akan bahas ini, kamu bisa lihat di part 1B, demikian juga dengan example 2, I already explained this di part 1B. Nah, sekarang Miss akan masuk ke contoh berikutnya. Kayaknya contoh berikutnya juga udah Miss bahas deh. Sorry ya, Miss lupa hapus ini. Iya, benar, ini juga kita sudah bahas ya. Jadi, next, Miss akan masuk ke soal yang spesial, yang variasi setelah ini. Are you ready? Yuk, mari kita lihat bersama-sama. Nah, inilah contoh soal variasinya. Nanti kamu akan menjumpai bentuk sudut seperti ini. Jadi, dia ada dua garis sejajar. Let me show you, ini ada dua garis sejajar. Right? Nah, lalu di antara dua garis sejajar itu nanti akan ada sudut yang terbentuk. Ini sudutnya ya. Oke, ini Miss gambar 2 sama persis karena nanti ada dua metode yang kamu bisa gunakan untuk solve this kind of problem. Nah, tapi yang penting kamu tahu dulu ya, akan ada saatnya kamu menjumpai tipe soal yang seperti ini, jadi dia bentuk kayak W begitu.
Gitulah pokoknya ya, ada 2 garis sejajar, terus ada sudut di tengahnya, atau nanti bisa begini, nih ada 2 garis sejajar, ya pretend ini sejajar ya, Miss nggak pernah bisa gambar lurus. Let's say begini ya, nak ya. Nah, gitu. Let's say ini sejajar. Ini ada sudut yang terbentuk. Atau nanti maybe dia bentuknya kayak begini. Bisa ya, pokoknya intinya adalah ada 2 garis sejajar, lalu ada sudut di tengahnya, gitu. Sudut yang lancip-lancip gitu deh di tengahnya. Nah, untuk menyelesaikan tipe bentuk-bentuk soal yang seperti ini, kamu nggak bisa langsung ketemu jawabannya. Tapi, ya walaupun nanti dengan latihan-latihan kamu langsung bisa tahu jawabannya, tapi untuk pertama kalinya kamu harus tahu dulu kalau misalnya kamu ketemu soal model kayak begini, kamu harus bikin yang namanya garis bantu. Oke, kita akan bikin yang namanya garis bantu. Untuk apa, Miss? Supaya nanti kita bisa identify ternyata di situ ada sudut yang berseberangan loh. Gitu. Ya, oke, mari kita praktekkan garis bantunya di mana, Miss? Di sini, kamu disuruh untuk menentukan nilai X pada gambar. Ups, Miss belum klik ya X-nya di mana ya. Oke, di sini ada 42, di situ ada 52, dan X-nya di tengah-tengah. Nah, kamu bisa bikin garis bantu. Garis bantu yang pertama yang bisa kamu bikin adalah garis yang sejajar dengan 2 garis lainnya. Dan melalui titik sudut. Oke, dan melalui titik sudut. Titik sudut itu mana sih? Yang ini loh, yang O ini. Terus kalau kita punya garis sejajar, KL seperti ini, dan MN seperti ini, jadi nanti bentuknya, arahnya garisnya juga harus begitu, tapi dia harus melalui titik sudut. Berarti begini. Ya, more likely begini ya, nak ya. Ini. Nah, Miss, apakah ini it means X-nya ini dibagi 2, kiri dan kanan, jadi nanti kiri dan kanan sama besar sudutnya? Oh, belum tentu. Makanya kita bikin garis bantu supaya kita tahu X yang sebelah kiri ini berapa sih besar sudutnya, dan X yang sebelah kanan ini berapa besar sudutnya. Nah, setelah kamu bikin garis bantu, nak, di tengah-tengah itu, yang sejajar dengan 2 garis lain dan melalui titik sudut, di situ baru kita nanti bisa hitung satu-satu. X-nya nggak bisa langsung dihitung semuanya, tapi kita harus hitung dulu X yang sebelah kiri dan X yang sebelah kanan, makanya kita bagi. Gitu. Kenapa harus dibagi, Miss? Karena dengan dibagi, kamu bisa identify ada Z di sini. Oke, ada Z di sebelah kiri, Miss akan kembali tebali dari K ke L. Oke, dari K ke L, lalu L ke O ke bawah. Oke, this is the Z, and you know, kalau misalnya itu Z, berarti itu represent sudut yang berseberangan atau alternate angle. Nah, kalau kita punya Z, kita punya alternate angle, berarti sudut yang ada di Z-nya itu besarnya sama. So, when we have this is 42, di sini juga 42. Gitu. Ya, itu untuk X yang sebelah kiri. Move on ke sebelah kanan. Nah, ternyata di sebelah kanan itu juga ada ada Z-nya, nak, nih. Miss akan tebali ya, dari M ke N, terus N ke O ke bawah. Oke, X-nya udah sampai ketutup, saking Miss tebal-tebali dari tadi. Oke, I want to show you that this is Z. Ada Z di sini. Oke, so when we have this is 52 di sini, berarti di sini juga 52. Oke, yang ditanya adalah nilai X, padahal we know tadi X itu segini. Kalau di sebelah kiri ada 42, ada 52, jadi nilai X-nya sama dengan 42 ditambah 52. So, hasilnya adalah 94 degree. Oke, itu jawabannya, nak. Itu cara yang pertama. Kamu bisa bikin garis bantu yang sejajar dengan 2 garis lain, dan dia harus melalui titik sudut. Gitu ya. Itu garis bantu yang pertama. Lalu garis bantu yang kedua bisa kamu bikin dengan membentuk segitiga. Ya, jadi nanti akan ada 2 segitiga di gambar tersebut. Miss, gimana Miss? Ini ya, makanya Miss kasih 2 gambar supaya kamu bisa bandingkan which one yang easier for you, itu yang kamu pilih. Oke, 2 segitiga dan yes harus melalui titik sudutnya. Gitu. Ya, ini titik sudutnya ada di sini. Nah, gambarnya bukan di sini, nak. Salah ya, bukan di sini. Tapi gambarnya adalah di sini. Wait ya, Miss akan hapus. Nah, ini titik sudutnya di sini ya. Titik sudutnya di sini.
Nah, nanti kamu harus gambar garis sejajarnya. Sorry, garis lurusnya itu di sini. Nah, supaya nanti ada dua segitiga yang terbentuk, ini sama ini, gitu. Kalau kamu gambar di sini tadi, nak, hanya akan ada satu segitiga yang terbentuk, which is ini, gitu. Padahal kita mau bikin dua segitiga, harus membentuk dua segitiga, berarti kita harus taruh titiknya di sini. Sorry, garisnya di sini. Dan ini adalah straight line. Oke, kurang T. Gitu ya. Ini adalah straight line. Nah, gimana cara untuk menyelesaikan ini? Kita tahu ya, kalau ini straight line, berarti ini di sini 90, right? This is 90 degree. Demikian juga di sini akan ada 90 degree. Oops, sorry. Oke, di sini 90 degree, karena corner kan. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga sebelah kiri dulu. Nih, kita tahu bahwa jumlah sudut di dalam segitiga itu 180 derajat. Nah, kalau 180 baru di sini sudah ada 90 dan 42, jadi kita bisa hitung yang di sini, toh. Nih, ini segitiga yang sebelah kiri nih. Mr. Bali ya, supaya kamu tahu this is segitiga. Oke, sudah ada 90, sudah ada 42. Berarti logikanya yang ini adalah 180 dikurangi 90 tambah 42. Gitu ya, jadi ini 180 dikurangi berapa ini? 132. Jadi hasilnya adalah 48. Oke, di sini 48. Nah, itu segitiga yang sebelah kiri. Sekarang segitiga yang sebelah kanan sama ya. Oke, kamu punya 90, kamu punya 52 di sini. Jadi ini yang bagian sini adalah 180 dikurangi 90 tambah 52. Oke, jadi 180 dikurangi 142 hasilnya adalah 38. Oke, jadi yang orange lagi, jauhnya. Yang ungu adalah 38, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kita punya straight line di sini, nak, ya. Miss gambar di sini ya. Ini begini, ini begini. Nah, ini ada X, ini kita udah hitung tadi 48 yang hijau, ini yang purple 38. Nah, jadi kan bisa dihitung X-nya berapa. Jadi X-nya ini adalah, karena ini 180 straight line, jadi 180 dikurangi 48 tambah 38. Oke, jadi 180 dikurangi dengan berapa itu? 48 tambah 38 hasilnya adalah 86. Dan hasilnya adalah 94. Sama deh, gitu. Ya, jadi kamu mau pakai metode yang sebelah kiri, kamu mau pakai garis bantu yang dia di tengah-tengahnya, well, not exactly di tengah-tengahnya, tapi dia sejajar dengan dua garis lainnya, yang ini, nah, ini garis bantu, yang pertama, atau mau pakai garis bantu yang kedua yang membentuk segitiga, it's up to you ya. Kalau Miss pribadi sih lebih senang yang sebelah kiri karena ngitungnya hanya sekali, kita hanya menerapkan konsep Z di situ. Kalau yang sebelah kanan kamu harus hitung segitiga kiri, 180 dikurangi ini, terus yang segitiga kanan 180 dikurangi ini, for me itu lebih ribet. Tapi balik lagi ke masing-masing dari kalian, mana yang kamu lebih ngerti, itulah yang kamu pakai caranya. Gitu ya. Mari kita ke contoh berikutnya masih tentang yang seperti ini, tipe soalnya ya. Nah, ini nih lagi. Ups. Miss pakainya yang di kanan dulu, sorry ya. Oke, jadi ini ada Y sama Z. Oke, kita ke kanan dulu ya, nak ya. Ini Y, ini Z. Z itu yang refleks yang ini. Oke, kita bisa pakai garis bantu karena di sini ada dua garis sejajar dan di sini ada titik sudut. Kita butuh garis bantu untuk bisa menghitung Z-nya. Oke, Miss akan coba gambar garis lurus, semoga lurus. Yes! Oke. Nggak lurus-lurus banget sih, tapi lumayan ya. Oke, jadi Y-nya Miss bagi jadi dua, Y atas dan Y bawah. Oke, mari kita lihat Y atas dulu. Ternyata di sini ada Z-nya. Oke, di sini ada Z-nya. Nah, nggak lurus kan? Baru tadi Miss bilang lurus, sekarang udah nggak lurus. Nah, di sini ada 39, berarti Y yang atas di sini juga adalah 39. Y yang bawah ternyata ini juga Z. Nih, ya, di sini Z-nya. The blue one ya, hopefully kamu lihat. Berarti kalau di sini 46, di atasnya juga 46.
6. Nah, berarti nilai Y-nya sudah bisa dihitung ya. Jadi Y sama dengan 39 ditambah 46. Hasilnya adalah berapa ini? 15 terus 8. Ya, 85 derajat. Itu Y-nya sebelah kiri. Nah, Z-nya berapa? Z-nya ini kan we know, ini satu putaran ya, nak ya. Berarti kalau Y-nya sudah 85, Z-nya bisa dong kita hitung dengan cara 360 dikurangi 85. Jadi hasilnya adalah 275 derajat. Gitu. Ya, itu cara yang pertama. Oke, pakai garis bantu yang ada ini yang sejajar dengan dua garis lainnya dan dia melalui titik sudutnya yang ini. Gitu. Ya, semoga kamu nggak bingung dengan gambarnya, Miss. Nah, lalu cara yang kedua, kita bisa pakai metode yang segitiga itu ya, nak ya. Oke, jadi mari kita bikin segitiganya. Harus membentuk dua segitiga. Jadi di sini segitiganya. Oke, nggak lurus lagi. Oke. Nah, gini ya. Jadi ini nanti siku-siku, ini siku-siku. Oke, 46-nya di sini, 39-nya di sini. Ini 90, berarti ini 90. Gitu. Ya, yuk dihitung. Ini ada 39, ada 90. Berarti kalau 39 tambah 90 ini hasilnya adalah berapa ya? 129. Nah, kalau satu segitiga 180 sudah ada 129, berarti tinggal 51 di sini. Oke, this is 51. Lalu yang sebelah bawah, di sini ada 46, ada 90. 46 tambah 90 itu 136. Nah, kalau 180 sudah ada 136, berarti masih 44. Oke, di sini 44. Nah, karena ini straight line, yang kuning ini straight line, berarti harusnya 51 ditambah Y ditambah 44, hasilnya adalah 180 juga. Ya, 51 tambah Y tambah 44 sama dengan 180. Jadi Miss jumlahkan dulu ini berapa? 51 tambah 44 hasilnya adalah 95 ditambah Y sama dengan 180 derajat. Berarti Y-nya 180 dikurangi 95 dan hasilnya sama ya, 85. Oke, kalau Y-nya 85 berarti Z-nya juga sama ya, seperti yang di kanan, karena ini sudut satu putaran penuh. Miss nggak akan hitung lagi. Yes, pasti karena ini sudah sama-sama 85, berarti Z-nya pasti 275, gitu. Ya, so it's up to you mau pakai garis bantu yang seperti apa. Oke, terakhir ya, tentukan nilai A, B pada gambar di atas. Sabar, ini contoh terakhir. Oke, ini A, ini B. Tapi ini contoh terakhir atau enggak ya? Coba, nantilah lihat ya. Ini A, ini B. Yuk, ini sama ya. Kali ini Miss akan pakai cara yang lebih mudah. Gini aja ya. Nah, kebetulan ini langsung lurus. Ya, ini A-nya sebelah kiri, B-nya sebelah kanan yang refleks. Lalu, Miss, ini Z-nya gimana, Miss, Z-nya? Z-nya ini bisanya begini, ya udah nggak apa-apa. Kalau Z-nya bisanya begini, nah ya udah nanti berarti kita cari B-nya dulu. Gitu, ya, oke? Apakah kamu melihatnya? Ini Z seperti ini. Oke, jadi nggak harus Z-nya yang lancip ya, nak ya. Kalau Z-nya tumpul ya nggak apa-apa. Tadi kan selama ini kita begini kan Z-nya, tapi kalau sekarang begini ya nggak apa-apa. Yang penting Z, gitu ya. Oke, jadi kalau di sini 155, di sini juga 155. Great. Lalu yang bagian kanan ini juga Z ya. Nih. Oke, Z-nya begini. Oke. Oke, ini Z-nya. Berarti kalau di sini 125, di sini juga 125. Nah, B-nya ketemu duluan nih. B-nya berapa? Tinggal dijumlahkan. Karena yang atas 155, yang bawah 125. Yuk jumlahin sama-sama ya. Ini 0, ini 718, 280. Nah, kalau B-nya sudah ketemu 280, A-nya tinggal sisanya dong, karena ini kan satu putaran kalau dijumlahin. Gitu. Jadi A-nya sama dengan 360 dikurangi 280, hasilnya adalah 80 derajat. Selesai. Gitu. Ya. Itu contoh berikutnya. Miss nggak tahu habis ini masih ada contoh nggak ya? Kayaknya masih ada satu lagi. Bertahan ya, satu lagi. Oke, betul ya. Masih ada satu lagi. Oke, tunggu ya. The value of M. Oke, mari kita kerjakan ya.
Miss, kenapa ini ada 2 garis, terus garisnya ini agak berbeda, Miss? Ya, yang penting kamu tahu, nak, di sini ada titik sudutnya. Di mana ada titik sudut, di situ kamu bikin garis bantu. Siap, seperti ini. Ya, oke. Nggak harus Z, nanti kalau misalnya diperlukan yang F, seperti sudut yang sehadap atau bertolak belakang, nggak apa-apa, nak. Yang penting garis bantu itu membantu kamu untuk kamu bisa identify itu sudut apa. Gitu ya. Yuk, yang ditanya adalah M yang di bawah ini, nak. Oke, di sini ada 48. Kalau kamu perhatikan yang ini seperti ini ya, nak ya. Sama yang di bagian sini, mereka sehadap, right? Sama-sama begini ya. Berarti kalau di sini 48, di sini juga 48. Oke. Nah, berarti kalau di atas 48, di bawahnya berapa? Ya udah, tinggal dikurangin kan. Ini tadi 103, berarti bagian bawahnya adalah 103 dikurang 48. Hasilnya adalah berapa ini? 55 ya. If I'm not mistaken, 55. Oke. Ini cocok nih, 55 ya. Nah, nak, kalau di sini 55 berarti kita bisa hitung ya. Ini kan Z di sini. Nah, oke, berarti kalau di sini 55, di bawah M-nya juga 55. Sesimpel itu. Kelihatannya aja gambarnya ribet, tapi sebenarnya ini simple. Ya, as long as kamu tahu di mana kamu harus gambar garis bantu, dan kamu tahu konsep-konsepnya sudut yang pernah kita pelajari. Mau itu sudut yang sehadap, sudut yang berseberangan, as long as kamu tahu bentuknya, kamu tahu bagaimana cara identify-nya, kamu akan bisa mengerjakannya. Okay? I think that's all for the examples. Oke, betul ya. This is your exercise. Ada yang part wajib dan ada yang addition. Silahkan kamu buka workbook dan textbookmu sama-sama dari yang 1B edition. Ya, silahkan ini yang wajib, ini yang tambahannya. Kalau misalnya you need more exercise to practice, silahkan. Ya, tapi yang wajib dikumpulkan adalah this one. Ya, finally selesai juga ya kita punya pembahasan. Miss harap kamu mengerti. Kalaupun belum mengerti, silahkan reach me untuk kamu bisa bertanya-tanya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dengan setia. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.